Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan di setiap satuan pendidikan. Hal ini tentunya membutuhkan kepemimpinan di sekolah yang memiliki visi dan integritas tinggi. Sebagai wujud nyata dukungan, Kemendikdasmen menerbitkan kebijakan program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala tenaga kependidikan, serta tenaga kependidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program kepemimpinan sekolah, berikut marilah kita ikuti bersama laporan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kami mohon perkenan Ibu Nunu Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian, Ibu Sekjen Kemendikdasmen, Ibu Soeharti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat dan Bapak Fajar Saul Haq, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama Ibu Hajah Imas Sukmariah, terima kasih Bu. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bapak Bupati Lahat, Bapak Haji Pursah Sarnubi. Terima kasih sekaligus mengucapkan selamat Pak atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030. Kemudian Ketua Harian APKASI Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna. Terima kasih Pak Dadang. Juga kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Harian APKASI periode 2025-2030. Kemudian Dewan Pembina APKASI Bapak Dr. Andes Sokhiatul Lauli. Terima kasih Pak. Kemudian para staf khusus Menteri dan staf ahli Menteri dan juga para pejabat tinggi media, para dirjen, kepala badan, kemudian juga para pejabat eselon 2 atau pratama di lingkungan Kemendikdasmen, kemudian dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB atau yang mewakili Pak Aba, mungkin belum hadir hingga saat ini. Kemudian juga Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang hadir secara luring maupun daring, dan Ibu Bapak Kepala UPT di lingkungan Kemendikdasmen yang hadir secara luring maupun daring, dan tentu Ibu dan Bapak perwakilan dari organisasi profesi dan mitra atau lembaga penyelenggara pelatihan, dan wabil khusus kepada semua yang hadir, Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, baik yang hadir secara luring maupun daring melalui kanal YouTube Kemendikdasmen. Pertama, puji syukur mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena bisa mempertemukan kita semua dengan penuh semangat kolaborasi dalam agenda peluncuran program kepemimpinan sekolah. Saya mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, juga kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai pembawa perubahan bagi pendidikan dan anak-anak kita. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang sekarang sedang akan diluncurkan bersama-sama pada kesempatan berikutnya. Seperti yang kita ketahui, dalam visi besar Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu salah satunya fokus utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Melalui semangat pendidikan bermutu untuk semua, yang mana semangat ini adalah bagian dari visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Indonesia.
Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang memadai dan tanpa memandang latar belakang mereka. Pada kesempatan hari ini, berbagai program prioritas yang diturunkan dari berdasarkan Astacita Presiden kita saat ini, kerangka kebijakan Kemendikdasmen, di sini kami memaparkan ada berbagai program prioritas yang diusung pada tahun ini, yaitu antara lain penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah, penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains dan teknologi, pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Terkait dengan program tersebut, dukungan program prioritas pengembangan SDM guru pada prioritas Kemendikdasmen yang dilaksanakan oleh Ditjen Guru, Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Guru antara lain terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Program yang dikerjakan pada tahun ini antara lain adalah terbentuknya, terlatihnya guru pendidikan khusus atau GPK, kemudian guru dan tenaga pendidikan yang mendapatkan pendampingan pembelajaran, PKG atau program kompetensi guru untuk guru kelas dan guru mapel lain serta guru BK, kemudian terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, kami laporkan bahwa program Dijen GTKPG yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain diklat berjenjang guru PAUD, kemudian yang sekarang sedang kita akan luncurkan adalah program kepemimpinan sekolah, selanjutnya pendidikan profesi guru, afirmasi kualifikasi S1 D4, dan pengembangan karir dan penghargaan GTK, serta penataan guru dan tenaga kependidikan. Terkait dengan program prioritas Kemendikdasmen yang berikutnya, yaitu penguatan literasi, numerasi, sains dan teknologi, pelatihan yang dikerjakan oleh Ditjen GTK tahun 2025 ini antara lain pendidikan matematika, sains, peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran, seperti tersedianya mata pelajaran pilihan, coding dan KA dengan melatih 59.000 lebih guru untuk mampu mengajarkan coding dan KA, kemudian PKG guru bahasa Inggris, serta PKG MIPA dan PISA. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang sekarang sedang dijalankan, dunia pendidikan tentu tidak lepas dari peran kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mencermati berbagai peran guru dan tenaga kependidikan, tergambar betapa pentingnya sistem tata kelola yang baik di lingkungan satuan pendidikan. Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM di satuan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, persoalan pendidikan yang berpotensi menghambat proses pembelajaran terjadi dikarenakan terjadinya kekosongan kepala sekolah negeri di sejumlah satuan pendidikan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru telah menyusun berbagai terobosan sebagai bentuk ikhtiar dalam mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah program pendidikan kepemimpinan sekolah. Data kebutuhan kepala sekolah negeri per provinsi dapat dilihat pada paparan tersebut. Kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang. Jumlah ini mencakup kepala sekolah yang pensiun pada tahun 2025 sejumlah 10.899, kekosongan jabatan kepala sekolah di seluruh Indonesia mencapai angka 40.000 lebih, serta sekolah yang saat ini belum memiliki kepala sekolah secara definitif. Dilihat dari data tersebut, provinsi dengan kebutuhan kepala sekolah tertinggi atau 3 besarnya didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat 7.490 lebih,
Jadi ini bukan untuk diapresiasi karena ini kurang kepala sekolah. Karena di sini ada Pak Bupatinya ya, sekaligus kami paparkan datanya. Ranking kedua berikutnya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kekurangan kepala sekolah mencapai 6.800 lebih, dan posisi ketiga diduduki oleh Jawa Timur dengan jumlah kekurangan kepala sekolah 6.500 lebih. Bapak Ibu, ini angka yang cukup mengkhawatirkan menurut saya jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kondisi ini menegaskan urgensinya percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah melalui program strategis seperti program kepemimpinan sekolah, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu mutu pengelolaan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kebijakan, salah satunya adalah program kepemimpinan sekolah ini, disusun tentunya tidak berdiri sendiri. Program kepemimpinan sekolah ini disusun dengan merujuk pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Setidaknya ada 9 regulasi utama yang menjadi acuan program ini. Salah satunya tentang Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dengan dasar kebijakan yang kuat inilah program kepemimpinan sekolah dibangun agar berjalan sejalan dengan sistem yang ada, sekaligus memberi ruang untuk peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan peran para pemimpin di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah menyusun desain kepemimpinan sekolah sedemikian rupa, seperti yang tampak pada layar, bahwa desain program kepemimpinan sekolah kali ini disusun secara menyeluruh dan komprehensif, terintegrasi dengan fokus pada 3 kelompok sasaran utama, yaitu kepala sekolah, baik penyiapan calon kepala sekolah maupun penguatan kepala sekolahnya, pengawas sekolah, baik penyiapan bakal calon pengawasnya hingga peningkatan kompetensi atau penguatannya, serta tenaga kependidikan, baik penyiapan maupun penguatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, apakah itu program kepemimpinan sekolah, begitu ya Bapak Ibu? Jadi apa yang membedakan dengan program sebelumnya? Kepemimpinan sekolah adalah program yang mengarahkan dan mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Melalui program kepemimpinan sekolah ini kami berupaya menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Program ini dirancang untuk 3 hal utama, yaitu menyiapkan calon kepala sekolah, menyiapkan calon pengawas sekolah, dan menguatkan serta mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tenaga kependidikan, serta tenaga kependidikan lainnya. Mengapa program ini penting Bapak Ibu yang saya hormati? Karena berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Bahkan kepemimpinan yang baik berdampak langsung pada hasil belajar murid. Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian Lakewood tahun 2020. Sehingga jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, kita tidak bisa mengabaikan peran penting dari para pemimpin di setiap satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, program kepemimpinan sekolah mendukung Astacita keempat Presiden Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan menuju pembangunan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Program ini memastikan bahwa penugasan kepala sekolah dan pengawas dilakukan secara meritokrasi, akuntabel, dan kolaboratif. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah didorong menjadi agen transformasi pendidikan yang inklusif dan adaptif, memimpin proses pembelajaran secara efektif, serta mendorong terciptanya kepemimpinan sekolah yang inovatif melalui pelibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati,
Tujuan dari program ini adalah menyiapkan bakal calon kepala sekolah, menyiapkan bakal calon pengawas sekolah, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Sedangkan komponen program ini meliputi pelatihan bakal calon kepala sekolah, pelatihan bakal calon pengawas sekolah, penguatan pengembangan kompetensi kepala sekolah, penguatan dan pengembangan kompetensi pengawas sekolah, serta penguatan dan pengembangan kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan sasaran program kepemimpinan kepala sekolah ini mencakup guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta kepala tenaga pendidikan dan kependidikan, tenaga kependidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemendikbudristek telah menyediakan sistem informasi manajemen berbasis digital. Aplikasi ini bernama SIM KSPSTK atau lengkapnya Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Aplikasi ini bisa diakses melalui platform Rumah Pendidikan pada layanan Ruang GTK. Dengan sistem ini, pengelolaan data, proses seleksi, pelatihan, hingga pemantauan pengembangan karir bisa dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan program kepemimpinan sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pelatihan atau LPP, dan penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Program ini juga dilaksanakan secara kolaboratif dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan program kepemimpinan sekolah ini sangat tergantung pada sinergi lintas peran dan lintas lembaga, mulai dari pusat hingga ke sekolah-sekolah. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan saya terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang dirancang sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk memperkuat kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Kami menyadari perubahan tidak mungkin dilakukan sendiri. Dibutuhkan partisipasi semesta, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, organisasi profesi, dan tentu saja para pendidik serta tenaga kependidikan di lapangan. Mari bersama wujudkan tata kelola satuan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan melalui program kepemimpinan sekolah. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu, dan terima kasih pada Direktorat KSPSTK yang dipimpin oleh Bapak Dr. Iwan Junaidi. Silakan berdiri Pak Iwan. Ya. Direktur KSPSTK yang sudah menyiapkan semua program ini dan peluncuran yang didukung oleh para direktur dan sekretaris di lingkungan Dijen GTK. Bunga puspa, bangsa mekar sempurna. Tumbuh subur di tanah Nusantara. Mari kita bergerak bersama-sama demi pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.